Empat penjuru ini luar biasa setan mengetahui itu. Kalau digoda dari depan, apa digoda dari depan oleh setan itu? Yaitu visi tentang akhirat. Nggak punya persiapan tentang akhirat. Yang dipikirkan besok makan apa, besok apa yang harus dilakukan. Karena sudah kondisi tidak tahu solusi, aduh yang ini dikuasai asing, yang ini dikuasai asing. Terus begitu pekerjaannya. Hanya mengeluh dan tidak tahu caranya. Maka kemudian makin ditutup sama setan dari depan. Nggak siap-siap untuk pertanggungjawaban di akhirat, ditutup dari depan visinya. Nah, sehingga orang tidak bisa ngebut di dalam kehidupannya itu, mencapai kehebatannya nggak bisa ngebut karena ditutup. Maka nanti membuka tutupan itu sampai ada kabut yang menyebabkan kecepatan orang menjadi turun, kan kabutnya makin tebal, jarak pandang jari tidak bisa jauh. Itu nanti belajar surat Ad-Dukhan, surat kabut. Bagaimana menghempaskannya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul bagaimana dialog Nabi Musa alaihissalam, dari yang dialognya biasa-biasa sampai high call. Itu chapter Ad-Dukhan. Nah, sehingga orang bisa cepat, itu masalah speed. Nah, kalau dari belakang itu ditarik-tarik sama setan. Apa yang ditarik-tarik? Hubbud dunya, perutnya ditarik-tarik. Sehingga yang penting gimana caranya saya kelihatan saya kenyang. Setelah itu gimana caranya saya mengumpulkan harta lagi supaya yang ke depan saya punya cadangan. Itu adalah sunnatullah ketika orang sudah kena tarikan tanah. Kalau sudah perut sudah mengendalikan, maka orang tidak lagi bisa bergerak cepat. Contohnya begini. Contoh itu sering terjadi pada peternakan, ya, tempat peternakan ayam. Para peternak itu paham itu. Jadi kalau kemudian anak kandang yang biasa ngasih makan pelet-pelet gitu ke kandang-kandang itu mencuri beberapa karung, dijual, lalu tidak dikasih makan, nanti ayam tuh lambungnya stres. Karena stres dia kemudian panik, maka dia panik, rame. Tapi dia tidak bisa berontak, ayam. Tidak bisa menjebol kunci rumah kandangnya, nggak bisa, ayam. Maka kemudian keduafaan, kelemahan ayam ini, kemudian ketika datang makanan berikutnya, maka dia serakah. Dimakan sebanyak-banyaknya, takut besok nggak ada makanan lagi. Mungkin dia tidak tahu bagaimana bentuk pencurian anak kandang, tapi yang dia tahu jam saat dia makan, dia nggak ada makanan, maka dia makan serakah. Terus begitu, begitu ada makanan, makan serakah. Sehingga apa yang terjadi? Temboloknya membesar. Singkat cerita itu, karena keserakahan itu. Pada saat nanti dijual, karena keserakahan ayam ini karena dirusak oleh anak kandang itu, maka pada saat dijual, dia kemudian rugi petaninya. Kenapa? Yang gede itu, apa itu? Ampelannya. Tukang bubur seneng itu pada ayam begitu. Yang gede ampelannya, karkasnya kecil. Maka ketika ditarik sama masalah dunia, masalah perut yang lapar dan sebagainya, orang nggak bisa kemudian bergerak cepat, dihambat. Untuk kemudian melakukan kebaikan, yang dipikirkan adalah keserakahan. Maka kadal faqru ayakunal kufran. Kalau yang begini itu masalah kesetimbangan. Mau jalan cepat, mau jalan lambat, kayak orang berjalan di atas tali. Dia bisa berdiam, dia bisa jalan mundur, dia bisa jalan cepat, tergantung bagaimana dia speednya. Mau berlari di atas tali atau tidak. Yang ini, yang kanan itu adalah was-was, yang kiri adalah maksiat. Sangat simpel masalah kehidupan itu. Nanti bagaimana melihat peta jalan semacam ini, lihat chapter 7, yaitu chapter melihat dari ketinggian. Helicopter view namanya surat Al-A'raf. Oh, begini permainannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konten dakwah ini, sebelum kemudian kita berbicara panjang lebar, maka yang pertama dan kita akan bahas pada pagi yang mulia itu adalah al-fahmu. Al-fahmu itu kefahaman namanya. Kalau tidak faham tentang apa yang sedang terjadi, dia limbung, dia tidak bergerak, stuck, dia mundur bahkan jalannya. Dalam surat chapter kepemimpinan surat An-Nisa, dia nggak tahu how fast we are, how speednya nggak tahu berapa, karena dia tidak tahu tentang kepahaman, namanya al-fahmu. Maka dakwah itu harus memberikan kefahaman. Faham secara komprehensif. Udkhulu fisilmi kafah. Sampai totalitas. Oh, Islam itu begini. Dilihat dari ketinggian.
Orang kalau berada di dalam permasalahan, apalagi hanya berada di jalan-jalan labirin, dia tidak tahu. Oh ternyata jalan sini mentok, balik lagi. Trial and error. Ini jalan lagi, mentok. Oh. Tapi kalau dia melihat ketinggian, oh begini rupanya masalah dari zaman dahulu kala. Karena surat Al-A'raf itu adalah cara pandang orang yang 50-50. Yang sedang ngantri di tempat ketinggian, pada saat itu mereka melihat ini tanda-tandanya ahli neraka, ini tanda-tandanya ahlul jannah.